Selanjutnya yang bakalan aku coba ubah itu vocaling dari kameranya. Sepertinya ini yang belakang ini agak terlalu terlihat besar. Jadi kita bisa ubah vocalingnya. Kita coba aja dulu apa bisa ini di bagian select kameranya, kamera ini. Kemudian atau kalian pindah aja di bagian layout aja dulu. Di sini. Nah, di bagian select kamera yang di sini. Kemudian di bagian object data property sini di bagian kamera kita coba ubah dia menjadi 35 mm. Kemudian kalian centang ini, kemudian zoom. Nah, kemudian aku naikin dia sedikit. Balik lagi lihat gambar referensi kita. Nah, misalnya ini kurang, kalian bisa scale lagi dia, perbesar. Kemudian kita kembali lagi di sini. Tapi kita nggak perlu mirip-mirip kali sama si ini. Ups. Tapi di vocaling 35 bisa ini, kayak dia ini jadi nampak lebih kecil, dan ini kita bisa dapat ini lebih lebar. Ini lebih lebar. Mungkin cukup begini, kita bisa atur sekarang rendernya. Ini kita hilangin. Kita bakalan ngatur rendernya. Kemudian mungkin ini kita pisahin dengan si kayu ini, tekstur kayu ini kita pisahin dengan layer ini di bagian compositingnya, dan kemudian di lantai ini kita pisahin. Atau misalnya kalian pengen ada ini juga di bagian sini yang kertas dan apa ini ya, board ini, kita bisa bikin dia satu kertas. Nah, kita bisa tambah satu kertas di bagian atasnya. Kita copy aja nih objek lantai ini, shift D, kemudian tekan Z sedikit ya, kemudian kalian scale. Kita perlunya di sini, bagian sini, S. Nah, bagian di sini S lagi, atau untuk sementara ini kita kasih aja material aja nih yang di bawah ini, supaya untuk membedakan, untuk bedain dia sementara. Dan ini kita kasih lantai. Kemudian yang ini new, kita kasih kertas. Nah, yang ini kertas, yang ini lantai. Jadi yang lantai ini kita ubah warnanya sedikit supaya bisa beda. Kemudian balik lagi di bagian layout. Ini dah. Kemudian kita ini ke bawahin lagi. Bagian sini. Yang lantainya kita bawahin, dan kemudian yang ini juga kita bawahin. Nah, kesini. Kemudian kalau kalian pengen yang seperti ini, kita select dua objek ini, kemudian rotasi dia R, Z, kemudian tambah begini. Sepertinya seperti ini kira-kira aja. Dan kemudian yang ini kita biarin dia di sini aja, kan 0 untuk view kamera. Kemudian kita ini, nah kita mau matikan ini, tekan ini, nah, dan ini, jadi ya bisa fokus untuk hasil rendernya aja. Kemudian yang di bagian kertas ini kita add modifier supaya lebih halus, subdivision surface, kita tambah dia menjadi 2. Kemudian kalian select
semua vertex ini. Tekan dua kali. Kemudian buka bagian sini samping ini, kalian tekan N. Kemudian di bagian min crease ini kalian jadiin dia value-nya menjadi 1. Nah sekarang dengan modifier subdivision surface, kita tutup aja ini. Kemudian kita tambah loop cut-nya, Ctrl R. Kemudian di bagian tengah ini, kita turunin, kita tambah dia, kemudian kita turunin sedikit. Nah, kalian bisa lihat sekarang yang di sini shadow-nya lebih besar yang sama yang di atas daripada yang di tengah. Kemudian mungkin kita naikin aja sedikit lagi nih. Nah, naikin lagi sedikit. Oops. Seperti ini. Nah, kemudian yang select lagi yang di tengah ini. Yang 2. Kemudian kita turunin lagi. Oops. Nah. Dan di sini mungkin kita naikin sedikit lagi. Dan ini kita naikin lagi. Oops. Oke, Z. Nah, yang di sini juga kita naikin lah ya sedikit. Nah, aku rasa ini udah mirip sama yang ini. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi si stem yang menurut gambar referensi kita, dia glossy-nya agak lebih kontras ya. Ini glossy-nya agak lebih, ini kita bisa improve juga di bagian sini, kita samain dengan ini walaupun nggak sama kali. Dan juga dia di bagian samping ini dia dapat source cahaya, jadi glossy-nya dia juga dapat di bagian belakang ini. Jadi kemungkinannya di belakang ini kita akan tambah satu source cahaya lagi di bagian sini, tapi nggak terlalu besar sumbernya. Jadi untuk lebih mudahnya kita kembali ke bagian shading, kemudian di sini kita duplikat dulu ini supaya kita bisa lihat glossy-nya. Kemudian kita ganti prinsipal BSDF ini ke yang baru. Ini kita biarin. Kemudian kita ganti dia ke warna hitam. Nah, bagian warna hitam ini. Dan kita ganti ini roughness-nya menjadi seperti ini aja dulu. Nah dia ini udah agak mirip dengan yang ini. Roughness-nya. Kemudian kita cari supaya dia ada putih di bagian belakang sini. Jadi kita harus nambah satu sumber cahaya light, kemudian di area kemungkinan di belakang sini, kemudian kita rotasi dia kemari. Nah, kalian bisa lihat ini di sini sekarang udah ada udah dapat ya. Cuman kekuatan cahayanya di power ini kita kurangin ya.
kita lebarin begini supaya dia dapat di bagian bawah sini. Nah, kita besarin, kemudian arahnya kita sini. Nah, sudah ada di sini. Ini misalnya kita disable dia dengan hide. Nah, ini beda ya, tanpa ada cahaya, tanpa ada lampu yang di sini tadi. Kemudian kita Alt TH. Nah, ini yang udah ada. Nah, bedanya. Jadi fungsi kita ganti jadi warna hitam ini supaya lebih mudah kita ngelihat refleksinya. Jadi sekarang kita balikin lagi si materialnya di shading. Kemudian select ini. Nah, yang ini tadi kembali kita koneksikan dia kemari. Nah, sekarang udah agak putih di sini. Kemudian di roughness-nya kita mainin lagi. Nah, di roughness ini nih. Nah, kira-kira udah hampir mirip ini di bagian sini. Kita cek dulu. Mungkin ini nggak terlalu glossy. Kita bisa kurangin lagi dah. Ups. Ini dan sini. Nah, mungkin jangan terlalu berat juga. Nah, ini boleh lah. Kita cek dulu dia. Nah, aku rasa ini udah oke. Kemudian kita udah bisa atur ini sekarang di bagian pilih ini, kembali di layout, kemudian pilih di outliner ini. Nah, di sini kita namain dia ini objek. Ini bisa stem kayu. Dan yang ini, nah karena tadi kita udah parent si objek ini ke si stem kayu, jadi layer ini dia akan masuk ke objek stem kayu. Nah, di sini. Jadi kita akan keluarin dari stem kayu ini. Jadi kita unparent ya dengan tekan ALTP di bagian layer ini, ALTP, kemudian clear and keep transformation. Nah, sekarang dia udah ada di luar dari si stem kayu ini. Nah, sekarang ini kita kasih nama dia layer. Nah, di ini kita kasih new collection, kasih nama layer juga. Kita masukkan dia ke dalam satu collection lagi, dan juga si stem kayu ini. New collection, kemudian stem kayu. Oke. Nah, sekarang udah di collection yang berbeda. Dan yang bawah ini harusnya kita ganti shadingnya menjadi warna putih juga, karena kita udah ready untuk render ya, 08. Nah, sekarang nanti perubahan warna di sini kita mainnya di Photoshop aja, di bagian sini ya. Kemudian di balik lagi ke layout, dan yang dua ini kita masukin dia ke satu collection, tekan M, kemudian new, kemudian lantai. Oke. Nah, sekarang udah lantai. Kemudian yang lainnya tetap di collection ini, collection defaultnya. Nah, sekarang kita akan tambah satu lantai yang akan menangkap si shadow yang jatuh di bagian sini, di bagian si stemnya.
kita buat dia satu collection baru. Kita akan kasih nama dia shadow. Oke, sudah ada ini objeknya di dalam collection shadow. Jadi nah ini kita disable kan aja dulu si shadow ini. Nah begini ininya, kita disable shadow karena kita nggak perlu dulu ini, kita disable aja dulu dia di render layer ini. Kemudian kita akan bikin satu render layer, kita kasih nama stem. Nah di stem ini kita akan ngerender si stem, kemudian yang dan layernya, dan lantainya ini kita kasih dia set indirect only. Lantainya ini tidak akan dirender di layer ini. Oh ya, kalau buat kalian yang belakang ini tidak transparan, kalian bisa setting di bagian render properties, kemudian bagian film, centang ini bagian transparan ini. Render properties, kemudian di bagian film transparan kalian centang. Nah, jadi dia transparan langit-langitnya. Dan ini udah pas untuk layer render sistem ini. Kemudian kita akan duplikat ini, duplikat new, dan kita kasih nama ini jadi shadow. Kemudian si lantai ini kita disable kan ya. Kemudian stem kayu ini kita kasih dia set indirect only, dan juga si layer kita set dia set indirect only. Nah sekarang kita sudah ada shadownya, kita tinggal klik di bagian objek ini, kemudian di bagian object properties kita centang shadow sketcher. Nah kita sudah bisa menangkap ini shadownya. Kemudian kita cek lagi sistem aman, kemudian kita cek lagi shadownya, dan satu lagi yang akan kita bikin dan render layernya itu jadi satu lagi, kita kasih nama ini kertas dan lantai. Kertas dan lantai ini ya. Nah kemudian di shadow kita matikan ya, collection shadow. Kemudian stem dan layernya juga kita matikan, jadi kita hanya render yang bagian sini. Kemudian kita cek lagi stemnya udah betul, shadownya aman, dan si kertas dan lantai ini. Oh ya, lupa aku, stem ini di bagian stem kita perlu yang namanya di bagian view layer properties. Nah, kalian pilih dulu di bagian stem, kemudian ambil di sini view layer properties. Kita perlu denoising data. Kemudian di view sini dan color, direct, indirect, color, glossy, direct, indirect, dan color. Kemudian di bagian cryptomatte-nya kita centang objek. Ini fungsinya untuk misahin objek. Misalnya nanti kita akan misahin si kayu ini dengan si layer. Dan ini kita pisahin warnanya. Diffuse kan kita pisahin dengan si glossy-nya. Jadi kita bisa nurunin ke opacity si glossy ini nanti di Photoshop. Nah di denoising data ini dia akan meminimalisir noise yang ada di objek ini pas kita render. Oke, sudah untuk di stem. Kemudian di shadow tidak, kita nggak perlu aktifin ini, nggak perlu. Kertas dan lantai ini kita juga perlu centang si cryptomatte ini, karena kita akan pisahin antara si kertas dan lantai. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian compositing.